Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Filemon. Cuma satu pasal, pasti saudara akan sedikit sulit ya menemukan ini. Karena satu pasal lama sekali nyarinya nanti ya. Jadi kalau saya mau bilang ini surat yang pendek sekali, surat paling pendek dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Ini surat terpendek, tapi surat yang syarat makna. Surat yang penuh dengan pelajaran, terutama antara ini. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang begini, oh itu perbudakan mesti ditiadakan dari muka bumi, itu sudah dibicarakan Paulus di sini. Ya, oh harus antara bos dan anak buah di hadapan Tuhan itu sama, itu Paulus sudah bicarakan di sini. Antara Filemon, Paulus, Filemon, dan Onesimus. Nanti saudara ada cerita tentang Onesimus. Ini sebenarnya surat ini surat pribadi sekali. Jadi gini. Ada surat pribadi dari pribadi kepada pribadi. Dari Paulus kepada Timotius. Itu pribadi. Tapi dia juga bicara tentang pengajaran, tentang pelayanan. Tapi kalau Filemon itu pribadi sekali. Antara Paulus dan Filemon saja. Dia bicara tentang seorang yang bernama Onesimus. Onesimus itu adalah kalau sekarang kita bilang asisten rumah tangga ya. Ya, dia itu hamba di rumahnya Filemon. Tapi kayaknya nih hamba ini agak nakal dia. Dia ambil barangnya Filemon lalu dia lari, tapi ketangkap dia. Lalu dia dipenjarakan, Onesimus ini. Orang kepercayaan Filemon, tapi dia melakukan pelanggaran. Lalu ditangkap dan dipenjarakan, ketemu dengan Paulus di penjara. Lalu Paulus injili dia. Nanti satu waktu kalau ada kita bikin dapat temanya, kita akan masuk, mungkin kita akan bahas lagi tentang Onesimus ini, surat Filemon di sini. Yaitu Paulus bilang dia anakku, buah hatiku. Karena Paulus ketemu dengan dia. Oh bagus juga, ada orang yang jahat masuk penjara ketemu dengan Paulus diinjili. Dan Onesimus ini sangat bagus dia hidupnya. Dia cerita tentang yang baik tentang tuannya. Mungkin dia bilang kepada Paulus, Bapak, saya ini jahat Bapak. Saya melakukan kesalahan Bapak. Dan akhirnya saya ditangkap dan dipenjarakan di sini. Saya jahat. Saya jahat pada tuan saya. Tuan saya itu bernama Filipus. Wow. Filipus, iya, tinggal di mana? Filipus itu tinggal di Kolose. Hah? Di Kolose, iya. Rumahnya tempat ibadah. Iya, rumah tempat ibadah. Ah, itu teman saya. Kata Paulus, itu teman saya. Itu saudara sekerja saya dalam Tuhan. Ah, kamu sini. Kira-kira begitu kalau kita mau. Sini om. Dia pegang, lalu dia bilang begini. Jangan begitu kamu nak. Ya, tapi jangan takut. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus ampuni dosamu. Tuhan Yesus ampuni dosamu. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu. Ya. Dan tidak ada orang di dunia ini yang tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus, termasuk engkau. Seberapapun dosamu, seberapapun kesalahanmu, Tuhan Yesus ampuni dosamu. Onesimus mungkin tanya kepada Paulus dengan menatap Paulus dengan takut atau malu. Benar? Ya. Tuhan Yesus ampuni engkau. Kamu mau percaya Tuhan Yesus? Saya mau, Bapak. Dan setelah itu Paulus bilang dia adalah anakku, buah hatiku. Nanti kalau kamu selesai dari penjara ini, kalau engkau keluar dari penjara ini, saya akan tulis surat dan engkau bawa kepada Filipus, kepada bosmu, kepada Filemon. Syukur ada pembantu. Ada Filemon. Bawa kepada Filemon. Filemon, Filipus, siapa lagi? Filinggut. Bawa kepada Filemon. Dan inilah surat yang dibawa, yang kita baca tadi. Dimulai dengan kata begini. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia nggak bilang seperti biasa. Biasa dia bilang dari Paulus hamba Yesus Kristus. Rasul Yesus Kristus. Kali ini tidak. Kali ini dia bilang dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Bukan dari rasul. Kenapa? Akrab sekali antara Paulus dan Filemon.
sangat akrab. Jadi dia bilang, saya bukan rasul saja, tapi saya adalah orang hukuman karena Kristus. Saya terhukum karena Kristus. Saya bukan lagi hanya sebagai seorang rasul. Itu yang dia tulis. Saudara lihat hubungan emosi yang sangat kuat antara Paulus dan Filemon. Salam kepada istrinya ini, kayaknya istrinya ini, Apfia. Belum ada ya orang anugerah nama Apfia ya? Enggak ada ya, jarang ya. Via ada, Via. Via ada. Ap ada nggak? Ap? Nggak ada. Ini salam kepada Apfia. Ini kayaknya istrinya Filemon. Kenapa dia bilang begini kepada Filemon? Kepada Apfia. Teman maaf. Apfia saudara perempuan kita. Paulus anggap dia saudara perempuan. Rupa-rupanya Filemon sangat baik pelayanannya, dibantu oleh istrinya Apfia dan punya seorang anak. Namanya adalah Agripus. Nggak ada juga ya, belum ada orang anugerah punya nama Agripus. Ntar kalau dipanggil pus. Nggak cocok. Agripus. Rupa-rupanya dia ini tentara kayaknya. Soalnya dia pakai istilah teman seperjuangan. Kalau di bahasa yang lain itu menggambarkan seorang yang punya ini militer bahasanya, ya, seperjuangan, pasukan. Oke, karena bukan itu yang kita mau baca, jadi kita ke pasal ayat 4 aja ya. Oke, ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Saudara lihat hubungan pribadi yang sangat baik. Saudara punya nggak teman yang sangat baik? Saya pernah mengirim ayat kepada saudara, dan besok saya akan kirim ayat ini, saudara, untuk merenungkan ini. Apakah saudara punya seorang teman baik? Dan selalu saya ingat engkau dalam doaku. Apakah punya? Pasti bukan cuma satu. Ada teman bermain di kampung, ada teman di SD, ada teman SMP, ada SMA, ada teman kuliah, ada teman di mana. Paulus bilang kepadanya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ini kata-kata Paulus selalu seperti ini kepada orang yang dia kasihi, kepada jemaat yang dia kasihi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat kamu, ingat engkau. Kalau aku ingat kamu, engkau aku berdoa. Kalau aku berdoa, aku ingat engkau. Kalau aku ingat engkau, aku berdoa. Kalau aku berdoa, aku ingat engkau. Bukankah itu baik sekali, saudara? Bukankah itu hubungan yang sangat indah? Aku ingat engkau. Setiap kali saya mesti kirim renungan pagi atau ayat kepada saudara-saudara. Setiap saya lihat nama saudara, ada kalanya lewat saudara, minta maaf. Tapi setiap ini saya pendek sekali saya berdoa, Tuhan tolong supaya ibu atau bapak ini boleh dikuatkan dan selalu seperti itu. Saudara, hubungan ini sangat intim antara Filemon dan Paulus. Saya mesti berulang-ulang ini bilang, hubungan yang sangat indah. Kenapa? Karena nanti saudara lihat yang di bawah sini, ayat 5. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dari mana dia dengar itu? Dari jemaat Kolose. Tapi bukankah ada bersama-sama dengan dia di situ Onesimus? Bukankah Onesimus yang saya katakan tadi yang nakal itu? Akhirnya Onesimus bilang kepada Paulus, Tuhan saya itu hebat sekali. Orang-orang tahu tentang kehidupannya. Orang-orang tahu kehidupannya. Dia nggak cuma ngomong saja. Kan banyak kali kita dengar seperti itu. Kamu kenal Sony nggak? Kenal. Bagus banget dia. Cuma, nah itu. Ya kan? Kenal Sony nggak? Kenal. Oh, hebat sekali dia. Mar. Nah itu kalau orang Manado. Mar. Ada itunya di belakangnya. Iya kan? Atau apa? Ada apa di kita? Kalau kita ingat seseorang, dibilang gini, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang. Kasihmu kepada semua orang kudus. Saudara tahu kasih apa yang ditunjukkan kepada semua orang kudusnya yang dikenal oleh Paulus?